Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wa kaifa halukum ya Alhamdulillah, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Lailatukum as-sa'idah. Saidatul Mubarak. Baik, Idul Mubarak. baik. Kemarin kan udah belajar nahu sama yang pertemuan awal-awal minggu kemarin. Itu sudah sampai mana pembelajarannya? Macam kalimah udah. Mau Ustaz? Ini yang macam-macam kalimah sudah belum? Sudah. 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 Oke. Iya, Bang. Yang Hari pembagian Sabtu. huruf. Pembagian huruf sudah? Belum. Belum. Oke. Nanti sambil nunggu yang lain, ada pertanyaan nggak? Ini mungkin saya share linknya kurang ini ya, kurang agak telat dikit tadi share jam berapa ya? Kayak 10 menit. Nanti besok mungkin 20 menit atau 15 menit pas sebelum ini sudah biar bisa masuk. Oke, kita mulai. Baik, kemarin ini nyambung sama yang ini, sama yang kemarin, yang sebelumnya. Jadi di kalimat itu, ini ya, diperhatikan ya, biar nanti nggak tertinggal. Di macam kalimat itu, ya, di kalimat itu ada 3 pohonnya, ada 3 akar di situ, ada 3 cabang. Ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Oke? Huruf kita istilahkan kata bantu. Dia tidak bisa berdiri sendiri huruf itu. Oke? Maka kita sebut dia itu kata bantu. Kalau kita misalnya bilang di, ada artinya nggak? Atau kita bisa bilangnya ila, ada artinya nggak? Enggak ada kalau Tidak udah ada. disandarkan Oke. pada kalimat yang lain. Oke. Huruf itu bisa berdampingan dengan isim, bisa berdampingan dengan kata benda, bisa juga berdampingan dengan kata kerja atau fi'il. Tadi dia kan kita. Oke. Nanti ilahuna. Taksimu kalimah min haisul huruf. Guna. Huruf. Huruf yumkin ayadkhul ila isim wal fi'il. Belajar Arab. Yumkin ayadkhul ila isim wa yumkin ayadkhul ila fi'il. Ada khusus-khususnya. Huruf itu bisa ada yang khusus untuk isim, ada yang bisa di fi'il aja, bas faqat fil fi'il, au yadkhul ila isim wal fi'il. Oke. Ada huruf yang masuk di sebentar. Oke. Ada huruf yang masuk di isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Oke. Kita masuk ke yang isim dulu. Huruf yang masuk di dalam isim, oke, itu ada huruf jar. Kalau dia bilang dia masuk di isim, dia di dalam fi'il bisa masuk nggak? Harfu jar? Nggak bisa. Oke. Dia di dalam apa? Di dalam fi'il dia nggak masuk. Dalam fi'il dia nggak masuk. Dia khusus untuk isim aja. Nah, di sini ada hurufnya, ada min, ila, an, ala, fi, rubba, mud, mungdu. Oke, mud dan mungdu itu sering dengar nggak? Nah, Sering. Mungdu ya. Mungdu itu mulai dari. Mung. Kalau rubba apa artinya rubba? Sedikit. Apa artinya rubba? Sedikit. Bisa artinya sedikit, bisa artinya banyak. Gimana cara tahu ininya? Gimana cara tahu artinya? Nanti berdasarkan konteks yang
konteks yang kita sebutkan. Contoh misalnya, ada dalam kata bahasa Arab di mahfuzat namanya rubba akhin. Siapa yang hafal? Rubba akhin lam talidhu walidu. Rubba akhin lam talidhu illa waliduhu. Kebanyakan saudara itu tidak dilahirkan oleh satu ibu. Oke, coba kalau saya bilang misalnya di dalam satu kelas itu kalau saya bilang rubba talibin fil fasli najihin atau najihun, itu menunjukkan apa berarti? Sedikit sekali siswa yang rajin di dalam kelas. Tapi kalau menunjukkan banyak bisa nggak? Bisa. Bisa juga. Oke? Juga. Oke. Nah, setelah rubba, itu setelahnya itu apa nanti? Harfu jarrin. Harfu isim majrur. Maaf. Dia itu termasuk harfu jar, setelahnya isim majrur. Majrur. Oke? Paham tuh? Fahimna. Siapa di sini? Dinda, ada Dinda? Mia, coba buatkan contoh dari rubba. Rubba rojulin karimin. Rubba rojulin karimin. Bagus, Mumtaz. Bella, ada Bella? Oke. Ani, ada Ani? Oke, kita satu-satu. Min artinya dari, kalau yang nggak tahu ya, ila artinya ke, dari satu tempat ke satu tempat ila itu. An artinya dari juga. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Rubba itu artinya sedikit atau banyak. Muz dan mundu itu artinya sejak. Oke? Mundu tiflin ana ahfadul Quran mundu tiflin. Sebentar. Ana munzu tiflin. Baik, di sini. Oke, dicatat ya artinya ya, arti-arti dari harfu jar ini. Nanti di ini. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Fahimtum amla harfu jar. Huruf jar ini paham nggak? Fahimna ya Ustaz, insyaallah. Berarti harfu jar ini masuknya di isim atau di fi'il? Atau di keduanya? Isim ya Ustaz. Khusus di isim. Nggak ada bahasa Arabnya itu ila kharajtu, nggak ada. Oke? Kecuali nanti ada tambahan di situ. Oke, sekarang yang kedua itu istisna. Apa istisna artinya? Pengecualian. Pengecualian. Oke. Istisna itu membawa tiga, kalau saya nggak lupa ya. Istisna itu membawa tiga hukum. Oke. Istisna itu ada tiga hukum. Oke. Dari di dalam jumlah yang sempurna itu, kalau jumlah sempurna itu istisna itu terdiri dari empat. Pertama mustasna minhu, ada namanya mustasna minhu. Mustasna minhu itu yang umumnya. Oke, yang secara umumnya. Misalnya at-thalibu.
Oke, at-thalibu. At-thalibu itu secara umum. Oke, fahimtum? Fahimna Ustaz insyaallah. At-thalibu itu adalah murid secara umum. Illa itu namanya adatul istisna. Apa namanya? Adatul istisna. Adatul istisna. Yang datang setelah illa itu namanya mustasna minhu. Oke? Oke. Oke. Kalau yang ketiga itu ada dan sebentar. Kalau itu dia hukumnya positif, oke, namanya musbit. Musbit kita sebut musbit. Sabat, ada sabat, ada nafi. Kalau nafi itu pengecualian peniadaan, kalau sabat itu ada. Nggak ada peniadaan di situ. Itu kalau musbit, hukumnya musbit. Musbit itu tidak ada harfu nafi di depannya. Maka hukum yang datang setelah adatul istisna itu yang mustasna minhu itu harus dihukumi nasab. Oke, kita kasih contoh misalnya. Hadoro at-tullabu fil fasli illa, contoh misalnya, Zaid. illa aliyan. Illa aliyan. Oke, di situ. Tapi kalau di depannya ada nafi, kita sebutkan mahadaratul labu illa aliyan, bisa aliyan, bisa aliyun. Ada dua hukum di situ. Illa aliyan atau illa aliyun. Oke? Paham nggak di sini ininya? Paham, Ustaz. Oke. Sebentar. Yang ketiga itu ada bentar. Itu yang manfi. Yang nakis, maaf. Nakis. Kalau yang nakis itu nanti dihukuminya sesuai posisinya dalam i'rab. Itu terlalu ini ya, terlalu jauh mungkin ininya. Cuma nanti kalau yang ketiga itu mustasna minhunya nggak ada. Maaf, mustasnanya nggak ada. Mustasna minhunya, maaf. Mustasna minhunya nggak ada. Tadi disebutkan mustasna minhu itu yang mana? Qabla adatul istisna. Qabla adatul Ya, Ustaz. istisna atau yang secara umumnya. Contoh misalnya. Apa contohnya? Bentar, saya lupa contohnya. Dari misalnya Ustaz. Oke, di sini contoh. Contoh misalnya. Halo? Ya, Ustaz. Halo. Siapa yang bilang terputus suaranya? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Di hukum yang ketiga saya ini. Saya lewat dulu. Tadi ini. Oke. Tadi ada istisna itu apa? Huruf istisna itu masuk dalam isim, dia mempunyai 3 hukum. Sebutkan apa tadi hukumnya? Arkanul istisna itu ada 4. Arkanul istisna ada 4. Ada mustasna minhu, ada adatul istisna, mustasna, lalu yang terakhir hukumnya. Oke? Hukumnya itu ada musbit, ada manfi, ada mufarrog, atau mufarrog itu kita sebut naqis. Jadi ada 3 ininya. Oke? Di situ nanti di ini nanti kita lihat contohnya di Al-Qur'an. Setelah ini mungkin. Oke, yang selanjutnya itu ada nawasih. Ini masuk dalam isim. Oke? Nawasih itu masuk dalam isim. Kenapa disebut nawasih? Apa arti nawasih? Perusak. Perusak atau penghapusan.
Oke, atau merusak, bisa. Jadi kalau dia masuk si harfu nawasih ini, huruf nawasih kalau masuk di dalam jumlah, oke, ketika dia masuk di dalam jumlah yang tadinya mubtada dan khobar, dia menghilangkan hukum yang ada. Oke, contoh misalnya, kasih contoh dari jumlah ismiyah. Siapa yang bisa kasih contoh dari jumlah ismiyah? Imun. Inna Zaidan Qaimun. Enggak, itu kalau inna zaidan qaimun udah ini. Yang mubtada khobarnya dulu, jumlah ismiyahnya dulu. Innallaha alimun qadirun. Masjidun kabirun. Al-masjidu Rojulun jamilun. Al-masjidu kabirun. Tadi al-masjidu kabirun. Datang huruf nawasih. Huruf nawasih itu dia membawa makna tersendiri. Oke? Dia membawa makna tersendiri. Inna dan anna masuk untuk takkid. Apa? Takkid. Takkid. Oke. Inna dan anna, oke, di situ dia satu arti. Cuma penggunaannya berbeda-beda. Oke. Kalau anna itu biasanya dia masuk di tengah-tengah jumlah. Oke, kalau inna itu dia pasti ada di awal jumlah. Gak bisa kita sebut anna di awal jumlah. Gak ada. Di Al-Quran pun kalian gak bakal menemukan anna itu di awal ayat. Oke? Tetapi maknanya sama. Inna dan anna maknanya sama. Cuma penggunaannya berbeda. Oke? Dan inna itu dia biasanya ada di awal jumlah atau sesudah kalimat qola. Contoh misalnya. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ustadz berkata, sesungguhnya sebentar. Ustadz berkata, sesungguhnya masjid itu besar. Qala ustadu Taruh. Yang betul. Qala al-ustadz innal masjida kabirun atau annal masjida kabirun. Annal masjidil kabir. Annal masjidil kabir. Anna Ustad, Anna. Qala ustadz. Anna. Qala al-ustadz innal masjida atau annal masjida. Annal Annal masjidah. Inna. Tadi saya bilang setelah kalimat qola Inna. itu wajib inna. Nggak bisa pakai anna. Wajib inna. Oke? Yeah. Apa ya contohnya? Saya lupa contohnya. Ma ashku bathi wa huzni Allah. Qola apa? Qala inna ma ashku bathi. Kalau masuk innama itu hilang hukumnya karena hasar di situ. Oke, kita lewat dulu. Pokoknya setelah jumlatil maqul atau jumlatul qaul, itu wajib inna. Oke? Nah, inna dan anna satu makna. Apa tadi artinya? Sesungguhnya. Takkid. Harfu taukid. Siapa tadi yang bilang? Harfu taukid. Oke? Ka'anna. Taukid. Ustaz. Apa? Taukid. Harfu takkid, taukid sama. Takkid. Untuk takkid. Oke? Ustaz, sesudah kalimat apa tadi Ustaz? Ba'da jumlatil qaul. Dan inna itu harus ada di awal. Kalau kalian nulis di awal, misalnya sesungguhnya aku mencintaimu, misalnya. Kalian tulis di dalam chat. Terus pacarnya ahli dalam nahwu misalnya. Annani itu pasti disalahin itu. Oke? Innani uhibbuki. Oke? Innani. Kalau misalnya innanya harus di depan.
Inna harus di depan. Kalau anna biasanya ya itu masuk dalam jumlah masdar ya, insya ta'bir. Kalau betul ya ini saya. Apa Oke. Ustaz? Misalnya gini. Ra'aitu anna Muhammadan, nah, misalnya. Ra'aitu anna, dia setelah jumlah fi'il. Dia datangnya setelah jumlah fi'il. Oke? Nah, Inna dan Nah, anna. Oke, selanjutnya ka'anna. Apa teh ka'anna? seperti. Lah, ka'anna itu apa? Seakan-akan. Seakan-akan. Ka'anna artinya Atau seakan-akan. Dalam oke, seakan-akan. Ka'anna itu seakan-akan. Seakan-akan bulan dekat. Ntar dulu, nanti saya pilih dulu. Farfasa, ada farfasa? ada. Oke. Seakan-akan bulan dekat. Apa bahasa Arabnya? Ka'anna. Ka'annal komaru. Ka'annal komaro, ri apa ru? Komaron. Ka'annal komaro, dekat. Dekatnya napa Ustaz? Qoribun. Oh, ka'annal komaru koribun. Ka'annal komaro, qoribun. Oke, tadi saya bilang. Tadi kalau harfu jar, hukumnya apa tadi? Majrur. Majrur. Oke. Kalau alamatul i'rabnya apa berarti? Harfu jar. Isim majrur apa alamatul i'rabnya? Kasroh. Kasroh. Kasrah. Kalau yang far'inya Ya, alia. Oke, Ya. kebanyakan alia. Kalau ila membawa 3 hukum. Nanti penjelasan secara rincinya saya jelaskan. Kalau inna nawasih ini hukumnya nasob setelahnya. Oke? Yang awalannya isim inna, yang setelahnya khobarun inna. Oke? Atau khobar ka'anna, isim ka'anna, khobar inna. Isimnya mansub, khobarnya marfu. marfu. Marfu itu dhammah. Oke? Tadi siapa tadi kata Farfasa itu innal qamaro ka'annal qamaro qoribun. Al-qamaroknya itu dihukumi nasob itu fathah. Oke, kebanyakan yang huruf aslinya fathah, yang i'rab aslinya fathah. Ka'annal qamaro qoribunnya itu khobar inna. Hukumnya Kembar inna. marfu atau secara alamat itu dhammah. Paham dong? Fahim. Taib. Ka'anna. Selanjutnya lakinna. Oke? Lakinna itu apa artinya lakinna? Akan tetapi. Akan tetapi. Akan tetapi. Oke, akan tetapi. Laita. Laita wala'alla. Kalau laita itu litamanni. Li syai'in ba'id la tasati an tahsuluhu atau la tasati an tahsuluha. Akan-akan. Oke. Laita itu artinya seakan-akan, tapi seakan-akannya tidak ini litamannya aja untuk menghayal aja. Contoh misalnya kalian apa misalnya? Misalnya ada sepasang kekasih misalnya, berjauhan. Oke, misalnya dia di Indonesia misalnya, kekasihnya ada di Arab misalnya. Lalu dia bilang, laitaka laita, misalnya namanya siapa di sini? Imron misalnya. Maaf. Laita Imron amami misalnya. Itu itu sesuatu yang untuk sulit dicapai. Itu pakai laita. Dan la'alla itu satu makna. Tapi la'alla itu untuk taroji. Taroji itu sesuatu yang mungkin kalian bisa capai. Oke?
Harusnya. La'alla la'allallaha eh, la'allallaha yu'tini fulus. La'allallaha yusahhiluni fi umuri. Itu sesuatu yang bisa kalian capai. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Maaf ya Ustaz. Oke. Hafiz. Di situ ada la'alla, laita, lakinna, ka'anna, anna, dan inna. Itu dia masuk di dalam isim. Masuk dalam isim, dia masuk di dalam isim. Oke? Harfu jar khusus isim, istisna khusus isim, nawasih khusus isim. Ada satu lagi namanya harfun nida. Harfun nida itu kalau dalam bahasa Indonesia, woi, 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 woi. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada Wahai. khususnya, huruf khususnya. Namanya harfun nida. Oke? Ya. Kalau kita manggil satu orang misalnya, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Umma Arafah, ya Farfasa atau ya Mia lain sebagainya. Itu dihukumi marfu kalau dia mufrad. Paham? Kalau cuma satu suku kata. Oke? Kalau yang dipanggilnya idhofah, seperti Ummu Arafah misalnya. Oke? Nanti itu dihukumi nasab yang huruf pertamanya. Contoh misalnya, kalau saya manggil ya Umma Arafah atau ya Ummu Arafah yang betul. Ya Umar. Ya Umma Arafah, ya Salahuddin atau lain apa misalnya. Ya Talibal ilmi, ya apa lagi? Itu hukumnya. Ada dua. Jadi enggak dua, ada banyak hukumnya. Cuma saya di sini hukumi dua aja. Kalau idhofah yang pertamanya huruf pertamanya harus fathah, mansub. Kalau yang mufrad itu dia akan tetap dom. Kalau saya bilang manggil Nur misalnya, ya Nurun atau ya Nuron yang betul. Ya Nurul. Ya Nur. Ya Nurun atau ya Nur, Nuru. Oke? Ya Nuru. Oke, ya Nuru. Seperti itu. Enggak. Ada pertanyaan? Juga iri tanwin. Iya. Ada pertanyaan? Oke, di situ ada ya, ada a, ada ai, ada haya, ada aya. Itu ada keterangannya ya. Nanti kalau ya itu dia bisa manggil yang jauh dan yang dekat. Kalau yang a dan ai, haya dan aya itu ada kegunaannya masing-masing. Cuma yang paling penting itu kalian tahu yang ya. Banyak di Al-Qur'an juga banyak ya asfunida itu. Ya ayuha. Oke, ya ayatuha. Di situ ada ya di situ. Untuk harfun nida. Nida itu artinya panggilan. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan nggak? Harfu nida aliyah Ustaz. Laisa hunaka bi mada damir dhaifah saja. Gimana maksudnya? Kaif? Kalau yang ya al makna iya, ya wahai. Tidak berarti untuk yang dhaifah ya Ustaz. Misalnya huwa, iya. Ya huwa, maksudnya yang goib? Enggak menyuruh buat yang jauh gitu. Iya. Nanti coba saya ininya ya. Kalau yang secara detailnya coba nanti saya cari ya. Karena itu ada masuk di ilmu balaghah juga, ada di ilmu nahwu, ilmu balaghah juga masuk. Oke. Selanjutnya di sini ada huruf yang masuk ke dalam isim dan fi'il. Jadi dia bisa dua. Oke. Dia bisa masuk di isim, bisa juga masuk di fi'il. Tadi yang khusus isim. Atau kita masuk yang khusus fi'il dulu deh.
Huruf yang masuk dalam fi'il, yang pertama itu ada nawasib. Apa? Nawasif. Nawasib. Ada an, Ada lam, an. idan, kai, lam, lam, kai, likai, nanti likai, lamul juhud, lamul kai, ada lamul juhud, ada hatta, ada fa, ada au, ada waw. Kita ngambil satu deh, yang an. An itu harfu nasbin wa masdarin. Oke? Harfu nasbin wa masdarin. Kalau kita pengen menggunakan an, itu dia termasuk harfu masdari juga. Apa sih harfu masdari itu? Jadi dia mengganti posisi masdar. Karena dia masuk, nanti dia nyambungnya sama fi'il, tapi dia ditempatkan di tempat yang harusnya ditempati masdar. Contoh misalnya, uridu an azhaba ilal masjid. Apa masdarnya dari an azhaba? Apa Ustaz? Uridu an azhaba ilal masjid. Uridu an adhaba ilal masjid. Hmm. Itu untuk masdarnya. Uridu an azhaba Adhab. ilal masjid. Oke. Kita bisa bilang dua. Uridu azhab ilal masjid atau uridu an azhaba ilal masjid. Maka dia disebutkan azhab itu masdar dari an azhab. Nggak bisa kita bilang uridu azhabu ilal masjid. Kenapa nggak bisa uridu azhabu ilal masjid? Ada an. Karena dia berdua fiil dipakai nggak bisa di dalam satu ini. Karena ada an di situ masuk, oke? Dia datang di situ untuk menempati tempatnya masdar. Fahim itu mamla? Siapa yang belum paham? Kayaknya masih bingung ya ininya ya. Fahim itu jayid. Oke. Oke. Masih bingung Oke. Ustaz. Masdar itu salah satu isim. Masdar itu isim. Masdar itu isim. Oke. Yang tidak isim yang tidak dikekang oleh waktu. Itu kita sebut ini aja masdar namanya. Masdar itu penting ya. Oke, coba saya minta satu contoh dari ini. Vera. Ada? Di mana no inyun? Imron. Mewujud? Imron? Oke, atau Arif. Arif Al-Hakim. Ada? Oke, nggak ada. Mia coba. Oke, siapa itu? Arif? Siapa itu? Oke. Suprahman ada? Oke, ini enggak ini ya. Vivi. Vivi. Atau Mia. Mia, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan menggunakan nawasib. Atau jangan dulu deh. Jangan menggunakan nawasib, pakai masdarnya dulu. Saya ingin keluar. Apa bahasa Arabnya? Uridu Enggak, an. saya keluar aja, saya keluar. Saya ingin keluar. Saya ingin uridu. Pakai masdar, jangan pakai an. Maaf, Haus. Oke. Kalau dia masdar, kita bilang uridul khuruj. Oke? Uridu al-khuruj. Kalau saya akan keluar pakai harfu nawasib. Harfu nasbin, coba. Harfu nasbin wa masdar. Uridu an Uridu an akhruja. Uridu an akhruja. Oke. Masih kurang ini. An itu bisa diartikan juga akan. Irwan. Ada Irwan? Nur Taubatan. Saya masuk. Apa bahasa Arabnya? Ana adkhulu.
Saya mau masuk. Maaf. Saya mau masuk. Apa bahasa Arabnya? Ana la adkhul. Ana an adkhula. Pakai urid depannya. Pakai uridu. Ana uridu an adkhula. Uridu an adkhula. Kalau secara masdarnya kita sebut uridu ad-dukhul. Uridu ad-dukhul. Saya mau masuk. Bisa uridu an adkhula, bisa uridu ad-dukhul. Seperti itu penggunaannya. Oke, bisa nggak? Paham nggak? Insya Allah. Oke. Saya mau nulis. Apa bahasa Arabnya? Pakai masdar. Uridu Uridul kutub. Kitabah. Uridul kitabah. Uridul kitabah. Masuk harfu nasbin di situ. Jadinya apa berarti? Uridu Uridu an Uridu an aktuba. Uridu an Oke, uridu an aktuba. Nah, nawasib ini hukum yang setelahnya datang, fiil yang setelahnya datang, fiil mansub, majrur atau majzum, atau fiil majzum, fiil majrur. Ada nggak fiil majrur? Nggak ada ya. Fiil mansub, fiil marfu, atau fiil majzum. Fiil Mansub. mansub. Fiil mansub. Fiil mudhari mansub. Oke. Alamatnya apa kalau ini? Alamatul fiil apa? mansubun Bil fathah. Alamatuhu fathah. bil Oke. fathi. Bil fathah. Bil fathi. Oke, bil fathih. Kemarin yang saya bilang alamatul i'rab yang asli dalam isim. Kalau yang dalam fiil, alamatul i'rab kalau harfu nasbin, kalau dia satu, kalau dia domir huwa atau domir satu, itu nanti fathah belakangnya. Adapun nanti kalau af'alul khamsah itu ada yang harfi nun, oke? Ada yang harfi an-nun. Kalau yang af'alul khamsah, nanti kita jelaskan satu-satu deh. Oke, yang selanjutnya tadi an itu harfu nasbin wa apa? Masdarin. Wa masdarin. Kalau lan harfu nasbin wa Nafyin. nafyin. Jazmin. Betul. Nafi itu peniadaan. Lan itu artinya tidak akan. Oke, lan tanalu Birro hatta tunfiqu lan mimma tanalul birra. Oke, lan tanalu. Tanalu harfu nasbin wa alamatu nasbihi fathatun zahirun ala akhirih. Sahih am la? Khoto. Yang betul apa? Lantana La. Lan tanalu udah betul tadi. Lan tanalu. Apa? Itu alamatul i'rabnya apa? Alamatul i'rab nasabnya apa? Wa alamatu nasbihi Fathatun. la laisa fathah. Lihat ini belakangnya. Kita buka ini ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Ada di sini? Kelihatan nggak layarnya? Ustaz. Oke. Yang ininya apa? Yang mute dulu ya, biar ini. Yang mic-nya kebetulan di mute. Oke, lan tanalu. Oke, tanalu di sini mana i'rab kata kalau alamatu nasbihnya fathah? Hazfu harfun nun. Oke, betul. Jadi kalau nasab, dalam fiil itu ada yang dihapus nunnya akhirannya.
Nanti af'alul khamsah nanti saya jelaskan deh biar ini. Lan harfu nasbin wa nafi. Oke, lan harfu nasbin wa nafi. Lan artinya tidak akan. Lan tanalu, apa artinya nala yanalu? Tidak akan mendapatkan. 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 Nala yanalu artinya mendapatkan. Lan tanalu albirra hadfu harfin nun. Fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'i fi'il mudhari mansub wa alamatu nasbihi harfi an Hadfun nun. harfun nun. Oke. Hadfun nun. Adapun kalian fokus ke ini Hadfun aja. nun. Idan kai ada Ya, lam, betul. lam kai itu likai, lamul juhud, ada lamul juhud, ada hatta, ada fa, ada au, ada waw. Nanti secara ininya, secara detailnya nanti kita ambil dua, an, lan. Itu yang masuk ke dalam harfu nasbin. Oke, harfu nasbin yang masuk ke dalam fi'il. Selanjutnya ada jawazim, harfu jazmin. Jazmin itu harfu jazmin, dia masuk khusus di dalam fi'il. Oke. Kalau misalnya isim majzum, ada nggak isim majzum? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada. Oke. Ada. Kalau isim majzum nggak ada. Nanti secara detail kita besok kalau saya masih ngajar ya, nanti kita mulai dari jar, harfu jar. Harfu jar kita udah ambil, kita mulai dari istisna besok. Istisna dan nawasih dan ini hukum-hukumnya, hukum detailnya. Harfu jazim itu ada lam yang jazim satu fi'il, yang yang majzumkan satu fi'il, ada yang majzum, ada yang dua jazm. Fi'il yang jazmain, yang untuk dua menjazmkan dua. Yang jawazim ini ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma. Lam itu harfu jazmin wa nafi. Lam itu artinya belum. Oke. Yang datang setelahnya fi'il majzum. Alamatu jazmin apa? Sukun. As-sukun. Sukun. Kalau dia asma af'alul khamsah alamatu jazmihi As-sukun hazfu. hadfi an-nun. Oke, hadfun. Hazfu hazfu. Ada juga harfu illah. Oke, contoh misalnya lam, contoh misalnya apa ya? Apa yang akhirnya harf mu'tal? Coba sebutkan fi'il yang akhirnya mu'tal. Qodo yakdi misalnya. Lam taqdi. Nanti ini ya, apa? Harfi al-illah. Kalau masuk jawazim. Oke, di situ nanti ada 3 hukum kalau di jazm itu. Cuma kita fokus ke yang satu dulu. Yang harfi yang sukun akhirannya. Jawazim di sini lam masuk di dalam fi'il mudhari. Oke. Oke, misalnya saya ambil Ramzi. Ramzi ada? Ramzi artis. Ramzi Hafia mewujud? Saya aja Ustaz, berpaham saya. Siapa tadi? Irwan Ustaz, Irwan. Oke, Irwan. Aman, Ustaz. Ada fi'il. Sholla yusolli. Oke? Yes. Sholla yusolli. Buatkan buatkan contoh dari lam. Dari lam Ustaz. Lam. Masukkan jazm di situ satu. Lam. Lam yusul. Pakai fi'il mudhari. Lam yusul Ustaz. Lam yusolli atau lam usolli bisa. Lam usolli saya belum sholat. Kalau lam yusolli dia belum sholat. Oke? Kayak gitu. Oke, di sini pembagian harusnya kalian harus bisa menguasai ini dulu nih apa? Fi'il ya. Fi'il mudhari, fi'il ini
Fi'il mudhari dan fi'il madhi. Oke. Lam usolli. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma. Lalu di sini ada akar yang kedua, ada jazm bi fi'lain. Jazm yang dua fi'il, yang menjazumkan dua fi'il. Oke? Jadi kita harus mendatangkan dua fi'il, ada namanya fi'il dan jawab fi'il. Oke? Jawab fi'il. Ada fi'il, ada jawab fi'il. Di situ ada isim syart, ada huruf. Ada namanya asma'ul syart. Asma'ul syart itu ada yang isim, ada huruf syart, ada ahruf syart, ada juga isim syart, asma'ul syart. Yang huruf syart itu ada in dan idma. Itu huruf. Berarti nanti in itu i'rabnya harfu syart apa isim syart? Harfu syart. Harfu syart mabni ala sukun. Nanti i'rabnya. In, contoh misalnya. Tadhabu tanjahu. Tadhabu tanjahu. Masuk in di depannya. Oke? Masuk in. Saya bilang, in tadhabu tanjahu. Betul apa salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Liana in majum Yusuf. Karena harus dijazmkan. Kalau ada in, itu harus dijazmkan. Karena dia memajuzumkan dua fi'il. Jawab fi'il. Tadhab tanjah. In taqra tanjah. In tahdur tanjah. Intakum akum. Apa? Intakum akum. In takum akum. Oke? In kuntum itu enggak masuk ya sebentar. Adapun ada hal, ada mahal, ada i'rab mahal juga. Jadi i'rab mahal itu untuk terlalu dalam ya. Ada i'rab asli, ada i'rab mahal. Jadi kalau intaqra tanjah. Tapi kalau dia yang masuknya syaratnya itu bukan fi'il mudhari, misal fi'il madhi. In qara'ta tanjah. Qara'tanya di situ menempatkan tempatnya jazm, maka dia di i'rabnya i'rab mahal. Nanti i'rabnya fi'il madhi fi mahalli fi'il dan fa'il fi mahalli jazmin apa? Fi'il syart. Oke? Itu kejauhan. Jadi dia jazm untuk dua fi'il. Untuk fi'il mudhari. Dia akan menjadi majzum keduanya. Oke. Asbiru anjahu. Asbiru anjahu. Khonsa. Ada khonsa? Masukkan in di depannya. Asbiru anjahu. In asbiru anjah. Betul nggak, teman-teman? Kurang tepat. Salah. Kurang tepat. Asbiru anjahu. Khonsa, ulangi. Yang betul apa? In asbir anjah. Asbir anjah. Anjah. Apa artinya najah? Najah yanjahu. Yes. Berhasil. Siapa? Imron. Udah ada Imron? Salma, ada Salma? Iya. Oh, Imron. Oke. Aqra'u astati'u. Masukkan in di Afwan, depannya. Ustaz. Afwan, ana nyimak aja dulu. Nyimak dulu. Oke, nggak apa-apa. Jawab aja dulu. Aqra'u Oke. Aqra'u anjah. Aqra'u astati'u. Aqra'u, apa arti aqra'u? Saya membaca. Apa? Imron? Saya membaca. Saya membaca. Astati'u, apa artinya? Mudah-mudahan ya. Bisa. Bisa, Oke. ya bisa. In itu artinya jika. Oke. In itu artinya apa, Imron? Jika. Oke. Kalau ada in, fi'il setelahnya kalau dia mudhari, dia akan menjadi majzum. Majzum itu sukun. Oke. Tadi bilang aqra'u itu sukun atau domah terakhirnya? Domah. Oke. Aqra'u astati'u. Masukkan in di depannya. Gimana berarti yang betul? Aqra. In. Aqra.
In akro astati tuh. In akro astati'. Oke, In akro astati. Nah, fahim tak? paham tuh. Oke, yang lain. Siapa yang mau coba? Silahkan. Apa tadi kaidahnya Ustaz? In. Dia itu dia menjadikan dua majzum. Kalau tadi kan yang pertama yang lam itu jadi majzum satu dong. Tapi kalau in itu harus ada, dia termasuk syarat, harus ada fiil syarat, ada jawab syarat. Jadi harus ada pertanyaan di depan, nanti jawabannya di belakang menggunakan kata kerja lagi atau yang lain. Contoh tadi usolli harus ada jawabannya karena di depannya jika. Jika saya pergi, kalau dalam bahasa Indonesia ada. Kalau jika saya pergi, sempurna nggak maknanya? Kurang, Enggak kan? Masuk in di kurang situ. sempurna. Oke? In, Irwan. Dengar ya? In, masuk in, maka dia akan menjadikan dua majnun. Coba, Irwan. Anamu, jangan anamu deh. Atruku, in, atruku yadhab. Atruku yadhabu. Masukkan in, Irwan. In atruk apa tadi Ustaz? Yadhabu. In atruk yadhabu. Yang betul apa? In atruk Yadhab. yadhab. Yadhhab. Jadi dia majzumnya dua, yang dijazmkan dua. Oke? Sama Irwan, paham Irwan? Pak Ustaz. Oke. Itu dari huruf. Kita tinggalkan huruf. Kita sekarang masuk ke isim. Isim. Man di situ. Ada man. Oke? Harfu man itu dia masuk ke mana selain isim syarat? Istifham. Istifham. Tanya. istifham. Masuk ke istifham. Man. Istifham. Kalau ada kata kalau ada pertanyaan tanda tanya, kalau ada tanda tanya di situ berarti dia jadi istifham. Tapi kalau dia nggak ada tanda tanya atau kebanyakan ya man, itu dia akan menjadi isim syarat. Man. Contoh misalnya. Man itu barang siapa artinya? Man jadda wajada. Oke? Man jadda wajada. Jadda di situ. Kita irob jadda. Terus tadi bagaimana kalau ada tanda tanya? Kalau ada tanda tanya dia jadi mannya istifham berarti. Oh, istifham. Oke. Man jadda wajada. Kalau saya irob, ini ini aja sebagai pengetahuan aja. Man jadda wajada. Orang siapa Oke. sungguh-sungguh Pasti akan sukses. pasti wajada sukses. Kalau saya bilang man jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Sempurna nggak maknanya? Kurang. Kurang. Oke. Man jadda wajada. Jadda itu fiil madi atau mudhari? Fi'il Madi. Fiil madi. Fiil madi mansub, fiil madi mabni, fiil madi mabni ala al-fath. Fiil madi mabni ala al-fath. Dia nggak i'rabnya belum sempurna itu. Harus ada namanya fi mahalli jazmin, raf'in atau nasbin. Fi mahalli. Fi mahalli jazmin, fi'il syar. Rof'in. Oke. Ada lagi nih. Man yaktub yarji. Misalnya jadi guru. Barang siapa yang menulis akan pulang. Man yaktub yarji. Yaktubnya apa? Fi'il syar. Yarji-nya apa? Fi'il. Jawabu syar. Jawabu Fi'il syar. mudhari. Fi'il mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Kayak gitu. Jadi kalau man itu dia termasuk asma'us syar. Yang datang setelahnya itu fi'il syar lalu jawabu syar.
dia memajzumkan dua fiil. Oke. Sekarang man. Apa? Man yajlisu. Man yajlis. Apa contohnya? Kasih saya contoh dari man. Pakai Ya'mal. Wa may ya'mal. Man sabara jufira. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. man Sabara ya'mal jufira. mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala syarratin Sabara jufira. syarran yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Oke, sama. Yang lain, yang ringkas saja. Man Man sabara jufira. sabaro zafira. Sabaro Man zafira. saro ala darbi wa sholat. Man saro ala darbi wasal. Contoh-contoh, tar dulu. Man sabaro zafira. Apa fi'il mudhari dari sabaro? Yasbiru. 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 Dari zafaro Yasbiru. yazfaru atau yazfiru bisa. Man yasbiru yazfiru. Masukin man depannya. Jadinya gimana? Man Man yasbir. Man yasbir jufiru. Yadfir. yazfar atau yuzfir. Yadfir. Yazfar atau yuzfir, nggak apa-apa. Kayak gitu. Tadi apalagi tadi man Yajri ala. man saro ala darbi wasola. Saro fi'il mudhari'nya apa? Yasiru. Wasola fi'il mudhari'nya apa? Yasilu. Ganti man saro ala darbi wasola. Fi'il madinya jadi fi'il mudhari'. Man yasir Man ala yasir darbi ala darbi yasil. yasil. Kayak gitu ya. Jadi man itu dia bisa masuk ke apa? Asmaul syart, bisa juga masuk ke asmaul istifham. Asma au harfun ustaz. Harfun istifham au ismul istifham. Apa? Isim istifham. Huruf Isim. istifham. Huruf istifham Huruf istifham wa alif ya Ustaz. gimana? Alif, ya, alif termasuk istifham. Nah, Oke. harfu Yang gimana? Man itu isim mabani, Ustaz. Apa? Man itu isim mabani. Huruf Isim mabani. isim mabni. Isim mabni, iya, mabni. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau huruf semuanya mabni. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Tanfis di sini. Khusus yang masuk di dalam kata kerja. Tanfis, sin atau saufa. Sama artinya ya, akan. Dia masuk di fi'il mudhari. Sa'adhab, saufa adhab. Mungkin dia secara maknanya aja. Kalau sin itu dia tidak, sin itu akan. Kalau saufa itu dia ada takkidnya. Akan tapi ada takkidnya. Contoh misalnya. Naam sa'adhabu. Ya, saya akan pergi. Tapi kalau bilang, naam saufa adhabu. Itu dia ada takkidnya di situ. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Di situ ada takkid lagi di depannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Ada takkid. Apa takkidnya, Ustaz? Takkid itu penegasan. Oke? Penguatan. Sin dan saufa itu artinya akan. Oke. Ummu Arafah, apa bahasa Arabnya? Saya akan tidur. Ta'anam Ustaz. Ta'anam. Gina, saya akan pergi. Sa'adhabu. Ummu Zahron, saya akan keluar. Sa'akhruju. Haura, saya akan masuk. Adkhulu. Oke. Coba. Kalau saya lagi marah misalnya, Irwan. Saya akan keluar. Iya, saya akan keluar. Apa bahasa Arabnya? Naam, saufa akhruju. Kalau lagi marah. Kalau lagi kesel misalnya. Itu bisa ya dipakai ke situ. Ada juga qad.
Qad itu dia kalau masuk di fi'il mudhari, kalau di fi'il madhi dia artinya untuk penegasan. Naam, qad zahaba. Udah. Qad itu dia sebagai penegasan, tapi kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad itu. Qad yadhabu, wa qad la yadhabu. Ah, itu masuk artinya kadang-kadang. Tanfis ini doma ya, Ustaz? Apa? Marfu ya, marfu. Tanfis ini Marfu dia, doma. dia tidak mengubah i'rab. Oh. Oke. Di sini terakhir ada atof. Atof itu dia wa, di sini satu contohnya ada wa. Oke. Tadi saya barusan belajar tentang ini, tentang wa di sini. Di dalam Al-Qur'an ada ayat tentang wudu. Siapa yang hafal ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Oke, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau arjulakum. Wa arjulakum. Wa arjulakum. Itu wawu atof. Wawu atof itu dia kan ini. Wawu atof itu dia harus ikutin i'rab sebelumnya. Oke, yang ma'tuf itu dia harus mengikuti i'rab sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelum wa arjulakum. Tidak Wamsahu biru'u si sa apa su? biru'usikum. Kenapa enggak biru'usikum wa arjulikum? Kan harusnya kalau dia atof harusnya biru'usikum wa arjulikum. Kenapa arjulakum? Karena atofnya di nasab. Karena nasab. Karena nasab dia ikut kemana nasabnya? Hukum wudu. Wudu itu kaki dibasuh atau dicuci? Dicuci. Berarti dia atofnya bukan ke atof ke ru'us, tapi atofnya kemana? Wamsahu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum kan harusnya di situ, dan kaki juga. Tapi ayat itu makanya kalau kalian salah harokat di dalam Al-Qur'an itu bisa mengubah makna. Oke? Makanya harus tahu i'rab. Kalau yang mau memperdalam ya, Oke? Seperti itu. Maka dari ayat itu bahwasanya kaki itu bukan dibasuh tetapi dicuci. Oke, itu aja. Waw atof namanya. Waw atof itu dia masuk ke dalam fi'il dan isim. Oke? Ra'aitul qamara wasyamsa misalnya. Enggak masuk ya. Kalau bulan dan matahari itu nggak bisa dilihat sama-sama. Bisa nggak? Atau saya misalnya bilang ra'aitul masjida wal baita. Baitanya itu karena ada waw di situ, waw atof namanya. Dia ikut i'rab sebelumnya. Seperti itu, ya. Wow. Dalam fi'il pun sama. Istifham sudah, ada tafsir di situ, masuk dalam istifham juga. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ustaz, ini salah. Tafadhol. Anisa wa sawfa Ustaz. Laqad sami'tu minka li sawfa hadza makna ta'kid ya Ustaz. Ta'kid ya. Sami'tu min qabl idan sa wa sawfa